Oke, baik teman-teman. Jadi di sini kita akan bahas materi yang cukup seru ya. Dan ini tuh seringkali dipakai di model-model AI yang terbaru ya. Jadi ini terkait dengan language image pre-training ya. Nah, apa ini? Itu akan kita bahas. Cuman intinya kalau teman-teman baca paper-paper LLM yang terkini ya, misalkan teman-teman baca lama gitu ya, atau DeepSeek. Nah, ini kan eh, model-model LLM open source yang dia sangat terkenal ya karena performanya itu setara lah dengan GPT-4 ya. Nah, kedua model LLM ini itu dia pakai salah satu metode dari language image pre-training yaitu Cyclip sebenarnya. Oke. Nah, ini kita akan bahas di seri video kali ini. Cuman mungkin bukan di bagian yang pertama ya, tapi di bagian kedua atau bagian ketiga. Nah, di video yang seri ini, yang seri pertama, itu saya akan coba bahas sejarahnya dulu ya. Jadi dulu tuh gimana sih framework ketika kita mau implementasi model AI. Nah, baru setelah itu aku akan coba bahas terkait dengan metode awal di topik language image pre-training yaitu metode kontrastif gitu ya. Jadi dulu gitu ya, ini pas saya zaman kuliah juga framework atau cara berpikir itu masih sangat-sangat terkenal ya. Orang-orang kalau mau pakai model AI di gambar gitu ya, itu ada best practice ya teman-teman. Namanya itu adalah pre-train dan fine tune. Oke, maksudnya gimana? Jadi gini teman-teman, sebenarnya praktisi-praktisi dari Google, dari Microsoft dan lain-lain itu mereka udah train cukup banyak model kayak ResNet, lalu ada exception dan lain-lain gitu ya. Nah, cuman si model-model ini itu dia di-train dari apa? Dari dataset yang gede banget sebenarnya. Itu namanya ImageNet. Ya, dimana mereka tuh udah mengumpulkan sangat banyak gambar, bisa jutaan gambar ya. Dan ada 1000 kelas. Oke. Nah, ini untuk ImageNet versi pertama ya. Kalau yang versi kedua dia lebih banyak gambar lagi dan kalau nggak salah ada 14.000 kelas. Tapi anggaplah ini yang versi pertamanya. Nah, jadi setelah mereka train ini, lalu mereka coba open source ya. Nah, kita sebagai developer waktu itu bisa memanfaatkan model yang udah di-train ke data yang gede ini teman-teman. Ya, jadi disebutnya sebagai pre-train atau model yang udah di-train sebelumnya ya. Nah, tapi masalahnya adalah banyak sekali case-case di mana kita itu nggak bisa langsung pakai si ImageNet ini ya. Kenapa? Karena misalnya gini, misalkan kita mau klasifikasi si map 2 dimensi arsitektur gitu ya, atau denah lah anggapannya. Nah, si modelnya itu perlu identify nih, mana sih yang dia itu rumah, mana yang dia itu denah masjid misalkan atau tempat ibadah yang lain, mana itu dia denahnya museum dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau teman-teman cari di pre-train dataset apapun itu, nggak cuma ImageNet ya, tapi bisa Cifar dan lain-lain, itu nggak bakalan ketemu teman-teman. Ya, saya udah pernah nyoba gitu. Oke. Nah, jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman training lagi. Ya, tapi teman-teman nggak training dari awal. Ya, teman-teman kayak melakukan pembekuan ke cukup banyak layer ya di convolution ya, kayak gini. Jadi frozen itu maksudnya adalah ketika di training selanjutnya itu parameter-parameter yang ada di convolution ya itu dia nggak berubah teman-teman. Jadi dia kita anggap fix gitu ya. Nah, cuman ada beberapa layer di akhir biasanya ya yang itu kita unfrozen atau kita istilahnya training lagi ya. Supaya apa? Supaya modelnya itu dia tetap mempertahankan pengetahuan yang ada di ImageNet ini. Kan di ImageNet sebenarnya udah banyak banget ya kelas-kelas yang ada di situ gitu. Misalkan kayak ada person, ada dog, ada cat dan lain-lain, ya kan? Oke. Nah, dari situ teman-teman bisa pakai tuh ya ke dataset yang lain. Tapi caranya apa? Caranya adalah nanti si layer terakhir yang fully connected layer ini biasanya kan dia ada 1000 ya. Kalau misalkan ImageNet itu jumlah node-nya yang terakhir itu dia ada 1000. Oke. Nah, itu kita ganti ya dengan suatu yang sesuai dengan case kita gitu. Jadi misalkan kalau ini ada 3 gitu ya, rumah, masjid sama museum, berarti nanti dia ada 3 node kan di akhir kan ya ini ya. Jadi ini ada 3. Oke. Nah, lalu kita juga ubah nih beberapa layer terakhir di convolution biasanya. Oke, jadi nanti dia bisa tetap mempertahankan pengetahuan di ImageNet-nya,
Tapi di sisi yang lain, dia juga bisa menambah pengetahuan baru dari training selanjutnya, yang dia bisa membedakan mana rumah, masjid, dan museum. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, cuman masalahnya adalah gini teman-teman. Kalau kita frameworknya seperti ini, sebenarnya banyak sekali kelas-kelas yang dia tuh nggak ada di ImageNet. Oke. Macam-macam ya. Tadi salah satu contohnya kan ya, map 2D nah gitu. Atau mungkin teman-teman mau klasifikasi hewan-hewan endemik Indonesia, komodo dan lain-lain. Oke. Nah, kalau kita manual labeling secara yang dilakukan sebelumnya, maka yang terjadi adalah pertama, itu akan mahal banget. Ya. Yang kedua, pengetahuannya itu hanya terbatas. Terbatas di apa? Di 1000 kelas itu atau di kelas-kelas yang ada di pre-training datasetnya. Kalau ImageNet versi pertama ya dia 1000 kelas dan lain-lain. Oke. Nah, makanya ada paper yang waktu itu cukup breakthrough ya, dari OpenAI dan Google. Ya, ini aku coba next saja. Namanya itu kalau teman-teman pernah dengar, itu adalah si Clip ya. Oke. Nah, Clip itu apa gitu ya. Nah, sebenarnya gini. Aku coba ke next slide dulu kali ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, manual labeling ini itu adalah yang biasa praktisi lakukan itu di waktu itu ya, yang di sebelum-sebelum tahun 2020 gitu ya. Makanya muncul ImageNet. Nah, ImageNet kan dia di manual, di labeling secara manual kan. Jadi kayak dia hire cukup banyak orang gitu ya, dan dia udah koleksi banyak sekali gambar sebelumnya. Oke. Nah, dari situ orang-orang yang udah direkrut tadi itu disuruh klasifikasi. Oh, gambar-gambar ini tuh masuk kelas mana? Oh, misalkan dia masuk kelas pesawat. Oh, gambar-gambar ini tuh masuk kelas mana? Misalkan dia masuk kelas mobil dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Ini sebenarnya CIFAR sih. Oke. Tapi kalau ImageNet dia jauh lebih lengkap dari ini ya. Nah, cuman tadi ingat ya teman-teman ya, kalau kayak gini kan dia hanya terbatas pengetahuan modelnya di kelas-kelas ini aja gitu. Sedangkan kalau ada kelas lain tuh dia nggak tahu, kayak tadi ada map 2D atau ada foto bandara dan lain-lain. Nah, makanya yang para praktisi lakukan waktu itu adalah gimana caranya kita nggak perlu manual labeling, karena ini bakalan lama banget ya, mahal, dan sangat terbatas gitu ya pengetahuan yang bisa diperoleh. Nah, makanya waktu itu idenya adalah sebenarnya di Google atau di search engine yang lain itu ada data terkait dengan pasangan gambar dan alt text ya. Jadi kalau teman-teman pernah buat blog atau artikel di website gitu ya, teman-teman kan bisa memasukkan suatu gambar ya. Nah, di gambar itu teman-teman disarankan untuk memasukkan yang namanya alt text juga ya nggak? Ini alt text. Oke. Kenapa? Karena selain dia bisa membantu orang-orang yang kurang penglihatannya, ini tuh bisa membantu Google juga. Untuk apa? Untuk memunculkan gambar teman-teman di Google Image. Jadi kalau misalkan ada orang gitu ya, yang di Google-nya tuh dia cari gambar motorcycle. Oke. Nah, kalau teman-teman kasih alt text yang dia ada motorcycle ya di gambar teman-teman, ada kemungkinan gambar teman-teman ini dia bisa muncul di Google Image. Jadi Google Image waktu itu ya, dia pakai alt text untuk mengidentifikasi gambarnya itu apaan sih sebenarnya gitu. Sampai sini paham ya? Nah, jadi dari pasangan gambar alt text yang banyak sekali di internet, akhirnya kelasnya jadi nggak terbatas teman-teman ya. Jadi kalau aku coba undo bentar ya, ini biar teman-teman lebih jelas dan nggak begitu ribet juga tulisannya. Nah, ada ini nih, kalau yang gambar di bawah ini, yang pertama yang aku lingkarin, nah ini ada nih apa, file London Birds Race. Oke, ini nggak mungkin ada nih kelas kayak gini di ImageNet atau di dataset yang manual labeling. Oke. Ada juga ini teman-teman, Frankfurt Airport. Jadi ini loh gambar dari bandara Frankfurt di Jerman gitu. Oh, ini loh gambar jalan Oswald gitu beserta toko-tokonya gitu. Jadi pengetahuan yang kita bisa peroleh dari data pasangan gambar dan alt text ini itu jauh lebih banyak teman-teman. Jadi nggak hanya terbatas di kelas-kelas yang udah didefinisikan sebelumnya, seperti dataset manual labeling tadi ya, kayak ImageNet dan lain sebagainya. Oke. Nah, cuman masalahnya adalah gini teman-teman. Kalau kita langsung pakai seperti ini, itu dia ada banyak sebenarnya, walaupun nggak sebanyak yang benar ya, tapi banyak yang salah. Seperti kayak gini, yang gambar kedua ini teman-teman. Ya. Kalau teman-teman perhatikan di yang gambar kedua ini, ini aku coba ini deh, hapus bagian aja biar nggak begitu ini. Nah,
Jadi kalau teman-teman perhatikan di gambar kedua yang baris pertama ya, itu dia captionnya atau alt textnya itu aneh teman-teman ya. Dia nggak merepresentasikan konten yang ada di gambarnya, ya nggak? Oke. Walaupun ini nggak begitu banyak ya dibanding dengan yang benar gitu ya, tapi ini noisy kan jatuhnya kan. Makanya biasanya para praktisi gitu ya atau ilmuwan itu mereka melakukan data preprocessing dulu ya. Jadi yang noisy itu istilahnya kayak dibuang gitu ya, dibuang. Jadi yang tadi yang noisy tadi itu dia dibuang gitu ya. Kayak nomor 2 itu dia istilahnya difilter, jadi nggak masuk ke data trainingnya. Karena kan ingat ya teman-teman ya, model AI apapun itu dia itu berlaku yang namanya GIGO, garbage in garbage out ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu datanya jelek, sebagus apapun model AI teman-teman, performanya pasti jelek. Tapi kalau misalkan teman-teman datanya bagus banget ya, even modelnya nggak begitu bagus tapi datanya bisa high quality, itu bisa jadi performanya bagus kayak gitu. Oke teman-teman, sampai sini paham ya? Nah, jadi ada dua perspektif ya. Ingat ya, manual labeling sama kita ambil langsung dari web, pasangan gambar dan alt text-nya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, habis itu ini aku coba hapus dulu. Nah, jadi yang dilakukan adalah di paper yang dari OpenAI atau pencipta ChatGPT itu dia pakai contrastive pre-training teman-teman ya. Ini tuh apa? Jadi gini teman-teman. Mungkin teman-teman bertanya ya, kan kita udah banyak banget dapat data yang dari internet kan, gambar alt text-nya. Gimana caranya kita ngasih tahu ke model supaya dia tuh belajar gitu dari data yang segitu gedenya ya. Nah, jadi intinya adalah dari kontrastif ini dia akan kumpulkan istilahnya kayak gambar, pasangan gambar dan juga alt text-nya. Jadi gambar yang pertama ini itu dia berkorespondensi dengan alt text yang ini, yang aku lingkarin ini yang pertama. Begitupun gambar yang kedua itu dia berkorespondensi dengan alt text yang kedua, dan seterusnya gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk masing-masing teks itu dia akan masuk ke yang namanya text encoder, di mana si text encoder ini itu dia adalah modelnya transformer ya, transformer yang buat teks gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, setelah itu dari masing-masing text prompt ini atau alt text itu akan dihasilkan yang namanya representasi vektor dari si alt text-nya. Jadi kalau misalkan alt text yang pertama dapat vektor pertama, ini sebenarnya dia kayak gini ya teman-teman ya. Jadi dia kayak gini nih harusnya. Oke. Nah, jadi ini dia memanjang ya ke 3 dimensi kayak gini. Oke. Nah, begitupun juga dengan yang teks kedua ya. Begitupun juga dengan alt text ketiga dan lain-lain ya. Setelah itu untuk masing-masing gambar kita juga masukin ke image encoder. Ya, di mana image encodernya itu adalah vision transformer. Oke. Nah, ini harus diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi image encodernya dia pakai vision transformer, sedangkan text encodernya dia pakai transformer biasa yang untuk teks gitu ya. Nah, setelah itu untuk masing-masing gambar ini sama dengan yang di teks ya. Dia akan dihasilkan representasi vektor juga. Jadi kalau I1 itu dia representasi vektor untuk gambar pertama gitu ya. Begitupun juga dengan gambar kedua dan seterusnya. Ingat ya teman-teman ya, data apapun itu, misalkan gambar nih ya, ada gambar orang kayak gini, itu dia bisa direpresentasikan sebagai suatu titik di dimensi tinggi. Jadi kalau misalkan orang ini aku convert atau ubah ke vektor 3 dimensi, maka sebenarnya si gambar ini aku posisikan dia sebagai suatu titik di 3 dimensi kayak gini teman-teman. Jadi misalkan ini ada 2, 3, 4, nah makanya ini 2, ini 3, ini 4 misalkan. Jadi dia kayak gini teman-teman. Dia vektor itu kayak gini, jadi posisi di dimensi tinggi. Nah, tapi sebenarnya dia nggak cuma 3 dimensi ya. Pada kenyataannya dia bisa banyak banget dimensinya, bisa bahkan ribuan dimensi. Oke, ini aku coba hapus dulu ya. Nah, setelah itu untuk masing-masing, jadi dia lakukannya 2 arah ya teman-teman. Jadi untuk masing-masing gambar ini, ya misalkan gambar pertama nih, vektor gambar pertama, itu dia akan dicocokkan dengan vektor teks pertama, vektor alt text kedua, vektor alt text ketiga, dan lain-lain. Nah, objektif trainingnya adalah kita ingin memaksimumkan similarity score atau skor persamaannya antara gambar pertama dengan teks pertama. Kenapa? Karena kan dia berasal dari pasangan gambar alt text yang sama, ya kan ya. Oke. Nah, tapi kalau dia bukan berasal dari pasangan yang sama, maka kita pengen jauhkan dia, ya. Jadi misalkan ini ada gambar pertama sama teks kedua, kita pengen jauhkan itu gitu ya.
karena dia emang nggak sama, dia nggak berasal dari gambar alt text yang sama ya. Begitupun juga dengan gambar pertama dengan teks ketiga dan seterusnya ya. Nah itu kan baru satu arah ya, baru dari gambar ke teks ya. Nanti juga ada, jadi ini aku tulis ya, ini gambar ke teks, nanti juga ada dari teks ke gambar. Jadi intinya adalah untuk si teks pertama vektor ini ya, dia itu akan kita cocokkan ke gambar pertama ya. Untuk teks alt text pertama ini kita akan cocokkan ke gambar kedua dan seterusnya ya. Kita pengen supaya vektor alt text pertama itu dia memiliki skor yang sangat mirip dengan gambar yang pertama, tapi dia nggak mirip dengan gambar-gambar yang lain, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi itu. Nah setelah kita lakukan contrastive pre-training ya, yang selanjutnya perlu kita lakukan adalah gini. Misalkan aku mau klasifikasi dua kelas ya. Jadi ini misalkan model AI-nya diharapkan dia bisa memprediksi apakah gambar itu orang atau bukan. Oke. Nah berarti nanti kita bisa masukkan ke suatu list ya. Jadi ini ada orang, ini ada bukan orang. Oke. Nah untuk masing-masing elemen di list, maaf. Jadi kan inget ya, masing-masing elemen di list itu adalah kelasnya, orang atau bukan orang misalkan ya. Nah maka kita akan tambahkan ke suatu prompt ya. Jadi nanti akan ada dua prompt yang dia masuk ke modelnya, a photo of orang sama a photo of bukan orang. Sampai sini paham ya? Nah itu kalau dia dua kelas, maaf. Tapi gimana kalau seandainya kelasnya itu ada banyak teman-teman? Misalkan kayak di contoh yang kedua ini, itu kan kalau teman-teman perhatikan ya, dia itu kan ada kelas plane, ada kelas car, ini kelas ketiga dog, dan kelas misalkan ke 100 bird gitu ya. Kita pengen let's say modelnya itu bisa mengklasifikasi sebanyak 100 kelas ya. Maka untuk masing-masing kelas itu kita akan tambahkan ke prompt ini teman-teman, a photo of ini. Nah ini kita sebut sebagai template. Oke. Nah si template ini nantinya, karena kita masing-masing kelas kita masukin ke template kan, berarti kan dia akan dihasilkan apa? Sebanyak 100 prompt kan ya, 100 teks. A photo of a plane ya, jadi ini ya, a photo of a plane. Lalu yang kedua itu kan a photo of a car, karena yang kedua kelasnya kan di sini car. Begitupun a photo of dog dan seterusnya gitu teman-teman ya, sampai bird ya. Nah masing-masing prompt ini itu kita akan masukkan ke text encodernya, yang mana dia juga sama ya, transformer. Oke. Nah setelah itu akan dihasilkan ya si representasi vektor dari prompt pertama, representasi vektor dari prompt kedua yang dia adalah a photo of a car, dan seterusnya gitu ya sampai bird. Oke. Nah lalu ada juga gambar di sini teman-teman ya, dimana gambarnya itu sekarang misalkan anjing ya, contohnya anjing. Oke. Nah dia akan dimasukkan ke image encoder juga untuk dihasilkan representasi vektor dari gambar itu. Oke. Dari situ kita bisa lakukan operasi dot product ya. Jadi ingat ya teman-teman ya, dot product itu kan ngitung similarity score-nya kan, atau seberapa mirip antara dua vektor itu. Oke. Nah ternyata si representasi vektor gambar dog ini itu dia sama, atau yang paling tinggi itu adalah di dengan si representasi vektor yang prompt ketiga, atau a photo of a dog gitu ya teman-teman ya. Oke. Maka dihasilkan seperti ini teman-teman. Ini adalah hasil dari klipnya. Ini hasil inference untuk gambar ini ya. Oke. Nanti kalau gambarnya lain, dia bisa aja menghasilkan a photo of a car misalkan, kalau dia gambarnya car. Tapi kalau gambar inputnya person gitu, bisa jadi a photo of a person in output dari klipnya ya, dan lain-lain. Oke. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah yang paling menarik dan yang paling menjadi keuntungan dari si klip ini itu adalah gini teman-teman. Kalau teman-teman ingat di bagian sebelumnya itu kan kita perlu istilahnya fine tuning ya, atau training lagi ya. Jadi model yang udah di training sebelumnya itu kan kita sebut sebagai pre-train ya tadi ya. Lalu kita training lagi, kita sebut sebagai fine tuning. Jadi ada training lanjutannya untuk dia bisa sesuai dengan case kita. Tapi kalau klip ini teman-teman, dia itu bisa melakukan yang namanya zero shot learning. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita nggak perlu loh training lagi gitu ya. Dari yang udah di training sebelumnya, kita bisa langsung buat template-nya
Kayak kita list kelas-kelas yang ingin kita prediksi gitu ya. Misalkan kalau tadi kan orang bukan orang, kalau ini kan plain, car, dog, dan lain-lain gitu ya. Lalu kita taruh ke modelnya gitu ya, ada gambarnya, udah nanti dia bisa ngeprediksi gitu. Oh, ini tuh a photo of apa, ini a photo of car misalkan, dan lain-lain. Jadi kita nggak perlu melakukan training lanjutan, kita nggak perlu melakukan fine tuning teman-teman ya. Sampai sini paham ya? Oke, baik teman-teman. Jadi di sini aku coba recap sekali lagi ya, karena ini menurut aku penting banget untuk kita sama-sama ingat gitu ya, terkait dengan cara kerja clip gitu ya, dan kenapa si clip atau lebih tepatnya metode language image pre-training ini tuh sangat penting gitu ya. Ingat teman-teman, di framework sebelumnya kita perlu pre-train dulu ya, baru kita fine tune kan ya ke case spesifik yang mau kita implementasi model AI di situ. Oke. Nah, tapi dengan adanya si clip ini atau metode language image pre-training yang lain, kita nggak perlu lakuin ini teman-teman. Kenapa? Karena kita bisa create atau buat suatu text prompt seperti ini gitu ya, dimana sebenarnya ini berasal dari template. Jadi template-nya itu dia adalah a photo of a bla bla bla. Nah, si bla 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 yang ini itu dia akan diisi sama label-label yang kita punya gitu ya. Oke, jadi misalkan di sini ada label television studio, ada label podium indoor, dan lain-lain. Makanya kalau seandainya kita punya 5 label di sini, maka kita akan dapat 5 text prompt ya. Ingat ya, jadi labelnya itu akan dimasukin ke template yang ini teman-teman. Oke. Nah, untuk masing-masing text prompt ini itu kita akan masukin ke text encoder teman-teman ya. Ingat, text encodernya itu dia biasanya transformer ya, walaupun di paper aslinya the authors atau pengarang dari papernya itu menyediakan opsi alternatif ya. Jadi kita bisa pakai CBOW ataupun yang lain. Tapi yang lebih umumnya itu adalah pakai transformer. Oke. Nah, setelah itu ya kita bisa dapetin nih embedding dari kelas pertama ya, atau text prompt pertama yang ini ya, yang dia memuat label television studio. Lalu kita juga bisa dapetin si CLS2 atau embedding dari label kedua yang dia terkandung dalam text prompt kedua ini, dan seterusnya gitu ya, sampai dapetin yang terakhir. Oke. Nah, ingat, embedding itu dia merupakan representasi vektor dari si kelas tersebut. Oke. Nah, setelah itu kita juga bisa masukin nih gambar kita yang ingin kita prediksi, yang ini yang di atas kanan gitu ya, ke image encodernya ya. Nah, ini tuh biasanya vision transformer. Oke. Nah, setelah kita dapetin si embedding dari gambar itu ya, maka kita bisa melakukan dot product ya antara embedding dari atau vektor representasi dari gambar itu untuk masing-masing embedding kelas yang tadi kita udah dapatkan dari text encoder ya. Jadi kita bisa hitung similarity atau persamaan antara gambar dengan text prompt itu. Jadi kita bisa hitung dot productnya. Ingat ya, dot product itu dia ngitung seberapa mirip sih antar dua vektor itu. Oke. Ya. Nah, setelah kita dapetin dot productnya ini ya, maka anggaplah misalkan dia skornya 5,3. Oke. Ya, jadi implementasi dari dot product untuk kelas pertama sama embeddingnya gambar itu dia 5,3. Berarti dia segini loh gitu skornya, karena dia semakin mirip gitu misalkan ya. Tapi untuk kelas yang kedua setelah kita lakukan dot product, ternyata dia skornya cuma segini. Untuk kelas yang ketiga ternyata dia segini, dan seterusnya teman-teman ya. Oke. Nah, setelah itu kita mau convert atau ubah ini ke suatu distribusi probabilitas ya. Kenapa? Karena kita pengen tahu nih kira-kira dari sekian banyak label itu mana sih yang paling mungkin ya untuk dia dipasangkan dengan gambar yang ingin kita prediksi ya. Jadi kalau aku mau coba ke next slide. Nah, ini aku coba hapus beberapa tulisan biar teman-teman bisa dengan jelas melihatnya. Jadi ingat ya, ini teman-teman kita mau ubah skor similarity atau persamaan yang 5,3, 0,9 dan seterusnya tadi itu menjadi distribusi probabilitas ya. Nah, di mana kita bisa lakukan ini dengan cara apa? Kita pakai softmax ya. Oke. Ini vision transformers ini softmax untuk distribusi probabilitas ya. Oke. Nah, ternyata untuk case ini misalkan ya
si label yang pertama karena skornya paling tinggi, tentunya dia akan mendapatkan probabilitas yang paling tinggi gitu ya. Jadi anggaplah si teks prompt pertama yang mengandung label television studio itu dia mendapatkan probabilitas sekitar 90% teman-teman. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ini ya, jadi teks prompt yang probabilitasnya paling tinggi itu yang akan kita pilih gitu ya. Jadi prediksinya adalah a photo of television studio untuk gambar input ini gitu teman-teman. Sampai sini paham ya? Jadi itu cara kerja dari si klip itu sendiri. Oke. Nah, mungkin untuk video ini saya cukupkan sampai di sini terlebih dahulu gitu ya. Nanti di video berikutnya saya akan coba bahas pengembangan dari metode clip atau kontrastif ya. Jadi nama metode improvementnya itu disebut sebagai sigmoid. Jadi ini aku coba hapus dulu ya. Nah, ini yang sering banget dipakai teman-teman ya. Jadi sekarang itu setahu saya udah jarang ya paper-paper yang dia pakai metode yang awal banget. Walaupun itu sebenarnya menjadi fondasi dari metode language based pre-training yang lain ya. Cuman paper-paper terbaru biasanya mereka udah pakai pengembangan dari metode clip tadi atau metode kontrastif yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, pengembangannya itu disebut sebagai metode sigmoid. Nah, kita akan bahas di video berikutnya. Oke, stay tune teman-teman. Jangan lupa kita jumpa lagi di video setelah ini. Oke.